Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husni Arif, NIM 1921012. Berikut adalah tugas video animasi dari MK Hukum Asuransi Syariah, dan saya akan membahas tujuan asuransi. Dosen pembimbing Bapak Z Haryanto SHMH. Baiklah, tujuan asuransi adalah memiliki beberapa tujuan, antara lain yaitu sebagai pemberi jaminan kepada nasabah agar terlindungi dari resiko-resiko yang akan diderita jika terjadi kejadian yang tidak terduga. Asuransi juga dapat meningkatkan efisiensi terhadap suatu hal. Nasabah tidak perlu melakukan berbagai upaya pengamanan dan pengawasan karena akan banyak menghabiskan waktu dan tenaga. Tujuan asuransi sebagai pemerataan biaya, maksudnya adalah nasabah hanya akan mengeluarkan biaya tertentu dan tidak perlu membayar kerugian yang diderita karena perusahaan asuransi yang akan menanggungnya. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi nasabah karena jumlah kerugian yang diderita jumlahnya tidak tentu. Asuransi jiwa memiliki tujuan asuransi yang sangat mulia, yaitu sebagai tabungan nasabah. Hal ini dikarenakan jumlah yang akan diterima sudah pasti akan jauh lebih besar daripada jumlah premi yang dibayarkan. Namun sayangnya, tujuan ini hanya berlaku untuk asuransi jiwa saja. Berikutnya ada polis asuransi. Polis asuransi adalah bukti sah dan tertulis atas suatu perjanjian yang dilakukan antara perusahaan asuransi dengan nasabah, berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dengan demikian, polis asuransi adalah dokumen yang penting untuk menunjukkan syarat, hak, dan kewajiban para pihak selama jangka waktu terkaitnya dengan perjanjian tersebut, termasuk sebagai persyaratan ketika nasabah ingin melakukan klaim atas preminya. Ketika mendaftar pada suatu produk asuransi, Anda akan mendapatkan nomor polis, yaitu kode unik sebagai bukti legal dan sah atas keikutsertaan nasabah sebagai tertanggung. Nomor ini menjadi identitas Anda saat melakukan klaim verifikasi. Dasar hukum polis asuransi. Dasar hukum utama dalam penyelenggaraan polis asuransi adalah pasal 35.1 sampai 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, yang pada intinya mengatur beberapa hal sebagai berikut. 1. Setiap anggota perusahaan asuransi wajib menjadi pemegang polis. 2. Keanggotaan asuransi akan berakhir ketika anggota meninggal dunia, tidak lagi memegang polis dari perusahaan yang bersangkutan selama 6 bulan berturut-turut atau sesuai ketentuan perundang-perundangan memang harus berakhir. Selain itu, aturan-aturan hukum lain yang dijadikan dasar dalam pengadaan polis asuransi adalah KUHD Bab 9 Pasal 246 dan Fatwa MUI Nomor 21 Tahun 2001. Isi polis asuransi. Sebelum membubuhkan tanda tangan, pastikan terlebih dahulu klausula yang terdapat di dalamnya. Adapun isi polis asuransi adalah sebagai berikut, yaitu jangka waktu berlakunya pertanggungan asuransi, resiko-resiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi, manfaat apa saja yang diperjanjikan, cara pembayaran, tenggang waktu jatuh tempo, dan periode yang diakui sebagai saat penerima premi, kurs dan mata uang yang digunakan apabila klaim atau pembayaran premi dilakukan tidak menggunakan rupiah, kebijakan dan konsekuensi apabila pembayaran premi melewati jatuh tempo, perhitungan dividen dan nilai tunggal jika diperlukan, klausula yang digunakan ketika perusahaan peserta pemegang polis atau tertanggung ingin menghentikan pertanggungan, termasuk di dalamnya mengenai bab-bab dan syarat, tata cara pengajuan klaim, bukti pendukung dan syarat-syaratnya, langkah-langkah pembayaran dan penyelesaian klaim, klausula mengenai penyelesaian sengketa, membuat yurisdiksi dan mekanisme di dalam maupun di luar pengadilan. Fungsi polis asuransi. Seperti yang telah dijelaskan, dokumen ini sangat penting untuk dimiliki oleh seorang tertanggung. Adapun fungsi polis asuransi adalah sebagai berikut. 1. Bagi perusahaan asuransi. Polis asuransi merupakan dokumen penting bagi perusahaan untuk melakukan rekapitulasi data nasabah sekaligus memeriksa keabsahan klaim yang diajukan secara resmi. Berikut ini fungsi polis, yaitu 1. Bukti terima sekaligus dokumen administrasi ketika seorang tertanggung membayar premi.
2. Bukti otentik untuk dasar penolakan tertentu klaim oleh tertanggung apabila tidak sesuai dengan syarat yang telah tertera di dalam polis. 3. Bukti sah dan tertulis atas jaminan yang telah diberikan pada tertanggung. Kemudian 2. Bagi pengguna asuransi. Bagi para nasabah, fungsi polis asuransi adalah sebagai berikut. 1. Bukti atas pembayaran sejumlah uang bagi premi kepada perusahaan asuransi. 2. Bukti tertulis atas jaminan penanggungan risiko maupun penggantian kerugian yang telah terjadi. 3. Bukti otentik sebagai dasar tuntutan apabila penanggung lalai dalam memenuhi hak-hak tertanggung. Yang terakhir, asuransi mengikuti kepentingan, yaitu adalah seseorang yang mengasuransikan harus mempunyai kepentingan atas harta benda yang dapat diasuransikan. Objek yang diasuransikan juga harus legal dan tidak melanggar hukum serta masuk dalam kategori layak. Apabila suatu saat terjadi musibah atau masalah yang mengakibatkan objek yang bersangkutan menjadi rusak, maka pihak yang mengasuransikan akan mendapat ganti rugi finansial. Baiklah, sekian tugas video saya tentang hukum asuransi syariah yang membahas tentang fungsi asuransi. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.